Halo guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Star.Wars Indonesia. Kali ini kita akan breakdown dan review episode 6 Star Wars The Bad Batch yang berjudul Decommission. Di episode kali ini kita mendapatkan karakter misterius yang tampil sekejap di ending. Lalu kita juga mendapatkan dua karakter dari Clone Wars Season 7 kembali di The Bad Batch. Bagaimana ceritanya? Kita akan breakdown sekarang ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. This is where the fun begins. Episode ini dimulai dengan Omega sedang berlatih dengan busur yang dia ambil dari episode 5. Lalu Sid datang dan memberikan misi ke Bad Batch, yaitu untuk mengambil sebuah droid taktis di Corellia. Karena droid taktis sangat pintar dalam strategi dan adalah bos dari semua droid milik Separatist. Mungkin orang yang memberikan tugasnya kepada Sid ingin mempelajari bagaimana cara mengalahkan para Clone Troopers, karena orang tersebut tidak suka dengan Empire. Atau orang tersebut ingin membuat sebuah pasukan droid sendiri untuk mengalahkan Empire. BTW, Corellia adalah planet di mana Han Solo dan Kira tumbuh bersama. The Bad Batch belum mau mengambil pekerjaannya karena mereka belum memutuskan apakah mereka akan bekerja bersama Sid atau tidak. Ini menunjukkan mereka masih mencari jalan mereka sendiri di galaksi yang sedang berubah dengan cepat, sama seperti deskripsi series mereka. Pada akhirnya mereka mengambil pekerjaannya. The Bad Batch pun tiba di Corellia dan menyelinap ke fasilitas penonaktifan droid. Mereka pun mencari sebuah droid taktis, tapi sistem hanya terdaftar satu droid taktis. Pada saat Omega menemukan kepala droidnya, tiba-tiba ada yang mencurinya dan Omega menghampirinya. Dan ia adalah Rafa Martez, kakak dari Trace Martez. Mereka adalah karakter dari series Clone Wars Season 7 yang pernah bekerja sama dengan Ahsoka Tano. Adik Rafa, si Trace Martez yang mengambil kepalanya droid tidak sengaja bertemu dengan The Bad Batch. Tiba-tiba mereka semua ketahuan dan para droid polisi datang. Mereka semua terpaksa bekerja sama. Mereka menembak para droid sambil kejar-kejaran untuk mengambil kepala droid. Wrecker tidak sengaja membenturkan kepalanya lagi, dan iya, benturannya mempengaruhi inhibitor chipnya. Ia pun mulai mengatakan good soldiers follow orders. Ia lalu ditembak oleh para droid polisi, dan disinilah ada bisikan dari Crosshair mengatakan good soldiers follow orders. Singkat cerita, Trace mendapatkan kepala droidnya, dan Omega tersangkut di ban berjalan. Trace pun kembali ke Omega dan membantunya bersama dengan Hunter. Trace, Omega, Hunter, dan Rafa pun kembali bersama Echo dan Tech. Mereka hampir dikepung, tetapi Wrecker terbangun dan membantu mereka. Trace dan Tech mengaktifkan droid taktis tersebut untuk memerintahkan para pasukannya untuk membantu mereka melawan para droid polisi. Pasukan droidnya pun teraktivasi, dan mereka pun menembak para droid polisi. Singkat cerita, kepala droidnya tertembak, tetapi mereka berhasil kabur dari Corellia. Trace dan Rafa mengatakan bahwa kontak mereka membutuhkan kepala droid tersebut untuk melawan para Empire. Siapa kontak mereka? Mungkin bisa saja para rebellion pertama yang hanya terdiri dari Bail Organa, Mon Mothma, dan Padme. Atau bisa saja Captain Rex. Pada saat mereka mendarat di Ord Mantell, Hunter memberikan salinan informasi droid taktis yang Tech salin dari kepala droid taktis tersebut pada Rafa, karena mereka akan menggunakannya untuk alasan yang baik. Rafa mengambilnya dan memberitahu kepada kontaknya melalui droid R7, droid yang pernah bekerja sama dengan Ahsoka Tano pada saat Order 66. Mungkin ini menunjukkan Ahsoka sempat bertemu dengan para Martez setelah Order 66. Mereka pun menghubungi kontak mereka. Sayangnya di sini kita hanya bisa melihat sebagian dari orang tersebut. Kita tidak bisa melihat mukanya. Nah, ada yang bilang di sini bahwa ini adalah Ahsoka. Tapi jika kita mendengar dialog Rafa mengatakan patch him through. Rafa menggunakan him yang artinya adalah seorang pria. Jadi bukan Ahsoka. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah Obi-Wan. Mungkin jika dilihat dari jubahnya, mungkin saja bisa. Tapi pada waktu ini Obi-Wan masih baru saja tinggal di Tatooine, dan ia perlu merahasiakan kehadirannya, dan juga ia harus menjaga Luke. Jadi mungkin ia tidak akan mengambil resiko untuk menghubungi siapa-siapa. Mungkin yang paling tepat adalah Bail Organa, karena Bail Organa juga menggunakan kostum yang mirip seperti itu, dan ia adalah salah satu orang yang memimpin grup rebellion pertama. Bail Organa mungkin akan menggunakannya untuk mempelajari taktik perang para Clone Troopers dan akan mengalahkan mereka. Atau mungkin ia akan membangun sebuah pasukan droid army bekas Separatistnya sendiri. Oke, itu adalah breakdown dari episode 6 Star Wars The Bad Batch. Episode ini adalah salah satu favorit gue sendiri. Meskipun ini masih side quest, tapi episode ini sangat bermakna. Actionnya seru, karakter developmentnya The Bad Batch dan Omega juga dapat. Rafa dan Trace berperan lebih baik dan penting di sini dibanding Clone Wars. Inhibitor chip Wrecker mulai aktif, salah satu karakter development juga, dan kehadiran karakter misterius tersebut juga bagus. Sayangnya makin kesini episodenya makin pendek. Kali ini hanya 21 menitan. Jadi untuk episode ini gue akan kasih 8,5 dari 10.
Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kamu suka dengan video ini. Jangan lupa untuk follow IG @StarDoWarsIndonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau ada request atau saran, silahkan tulis di komen bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan may the force be with you.